Nomor NPWP yang dulu kita pernah buat itu sudah tidak bisa dipakai lagi atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Mas Pendil, silakan. Bagi masyarakat yang Ini menarik banget nih Pak ya. Beredar kabar, penggunaan nomor induk kependudukan untuk pelayanan perpajakan telah direalisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dengan demikian pastinya NIK yang biasa di KTP ini dapat digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Ini pastinya mempermudah banget untuk kita sebagai warga Indonesia. Nah, mekanismenya itu seperti apa Pak? Dan mungkin berlakunya ini dimulai dari kapan? Pertama, ini mulai berlaku sebenarnya efektif 14 Juli 2022 secara undang-undang. Tetapi secara teknis pelaksanaannya itu dilaksanakan secara bertahap. Anda ketahui bahwa seluruh jumlah rakyat di Indonesia itu kan ada 230 juta lebih ya. Ya, itu basis data yang sangat besar, butuh waktu. Makanya dilaksanakan secara bertahap. Nah, untuk sementara ini yang memiliki NPWP itu harus validasi dulu untuk teknisnya. Yang memiliki NPWP lama, pertama login ke website kami www.djp online. Kemudian mengaktifasi NIK-nya agar berfungsi sebagai NPWP. Ya, cukup dengan mengaktifasi. Ini tujuannya untuk menyamakan data antara data kependudukan Dukcapil dengan data kami. Jadi masa berlakunya ini secara bertahap dan diharapkan hingga 31 Desember 2023 sudah rampung seluruh mutasi data ini. Dan mulai berlaku efektif nanti di 1 Januari 2024 sudah running secara total seluruh rakyat Indonesia sudah bisa memanfaatkan NIK-nya menjadi NPWP. Dalam tahap proses perubahan ini, bagi warga negara Indonesia yang ingin mengajukan NPWP, untuk saat ini sementara masih mendaftar secara online dulu, ya, untuk mendapatkan NPWP dan NPWP yang lama ini akan disandingkan dengan NIK-nya, yaitu tujuan utamanya. Itu untuk orang pribadi. Sedangkan untuk perusahaan akan diberikan kode 16 digit yang baru. Sedangkan untuk perusahaan yang cabang akan diberikan kode unit usaha. Jadi akan berbeda nomor NPWP yang di pusatnya dengan kode unit yang di cabang-cabangnya. Oke, luar biasa banget ya. Jadi kita cuma bawa KTP aja Pak ya? Ya, insya Allah jika sudah running secara full di aplikasi kami, cukup dengan KTP ini untuk melaksanakan seluruh administrasi perpajakannya. Iya, biasanya kan takutnya kalau kebanyakan kartu di dompet ataupun di mana di tas kayak gitu, kadang ada yang nyelip, ada yang lupa naruh di mana, ya kan? Benar sekali. Ya, kadang ditanyain sama orang-orang misalkan ada kartu identitasnya misalkan A gitu, bawanya cuman yang B, susah kayak gitu kan. Ada tambahan mungkin dari Mas Pendil? Oke. Nah, tapi perlu dipastikan juga itu kan kalau misalnya teman-teman mau mengubah validasi tadi, yang pastinya satu jaringannya gitu. Karena kan sekarang kan sistem online ya. Karena kan tidak semua daerah itu juga sinyalnya bagus seperti itu. Nah, kemudian saya mau membahas terkait kenapa sih pemerintah itu membuat kebijakan NIK menjadi NPWP. Nah, pastinya teman-teman Joniners itu udah pernah mendengar kata SIN ya, Single Identification Number. Nah, seperti negara lain itu sudah menerapkan hal itu. Nah, jadi negara kita itu mengarah ke sana kebijakan itu. Kenapa? Karena NIK itu merupakan identitas tunggal bagi penduduk Indonesia. Dan pemberlakuan NIK sebagai NPWP merupakan perwujudan implementasi dari Single Identity Number di bidang perpajakan di Indonesia. Jadi masyarakat itu tidak perlu lagi mencatat begitu banyak nomor identitas. Soalnya kalau misalnya di dompet itu ada NIK, ada NPWP, ada kartu segala macam gitu ya. Jadi ketika ada NIK itu menjadi NPWP, pemerintah akan mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga NIK itu sebagai identitas tunggal seperti itu. Nomor NPWP yang dulu kita pernah buat itu sudah tidak bisa dipakai lagi atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Mas Pendil, silakan. Bagi masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak orang pribadi, itu tidak perlu lagi khawatir. Kenapa? Karena lantaran NPWP lama itu masih berlaku. Nah, seperti yang telah dijelaskan sama Pak Asrul, NIK menjadi NPWP itu berlaku penuh pada Januari 2024. Jadi pada tanggal 1 Januari 2024, otomatis NIK itu udah menjadi NPWP. Jadi kalau misalnya teman-teman itu masih menggunakan NPWP lama, itu masih berlaku. Kemudian NPWP lama tersebut nantinya akan diberikan tambahan 0 di depannya. Jadi angka terdepannya itu ditambahkan 0, nanti totalnya ada 16 digit. Dan juga NIK secara bersama-sama bisa dipakai. Tapi harus divalidasi terlebih dahulu di DJP online tadi. Tambahan dari Pak Asrul? Kan ada juga
warga masyarakat ya secara umum khawatir pemberlakuan NIK ini berarti seluruh warga masyarakat wajib dikenakan pajak. Iya. Seperti apa tuh, Ini Pak? yang menjadi kekhawatiran secara umum. Nah, sebenarnya teman-teman John Liners atau kawan-kawan pajak tidak usah khawatir karena ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini terutama ya berlaku bagi pekerja atau karyawan. Oke. Batasan penghasilan tidak kena pajak itu 54 juta setahun bagi bujangan. Jika sudah menikah akan bertambah lagi 4.500.000 sehingga maksimal satu istri 3 anak. Jadi total penghasilan tidak kena pajaknya 72 juta rupiah bagi karyawan. Jadi jika penghasilannya masih anggaplah setahun hanya 70 juta, kemudian memiliki tanggungan istri dan 3 anak, kan penghasilan tidak kena pajaknya 72 juta ya. Jadi belum dikenakan pajak. Kalaupun misalnya penghasilannya 80 juta misalnya kan, kurang 72 juta dulu kan, sisa 8 juta. 8 juta inilah yang kali 5%. Jadi paling pajaknya hanya 20.000, 30.000 sebulan. Itu untuk pekerja. Sedangkan untuk pelaku UMKM ada batasan penghasilan tidak kena pajak sebesar 500 juta dalam setahun. Oke. Ya, jadi untuk pedagang-pedagang kecil jika peredaran usahanya sebulan atau bahkan setahun tidak melebihi dari 500 juta berarti belum dikenakan pajak. Ya, ini sebagai bentuk bantuan subsidi ya dari pemerintah ke warga masyarakat yang memiliki penghasilan terbatas. Tapi sebaliknya untuk warga negara yang memiliki penghasilan sangat besar, terutama yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar setahun, kan ada juga itu ya. Contoh mungkin yang Sultan sekarang ini ya, Raffi Ahmad itu. Ya ada 5 miliar setahun. Itu dikenakan pajak hingga 35% setahun. Jadi pada prinsipnya pemungutan pajak ini berlaku sistem subsidi silang. Negara mengambil secara paksa ke warga negara yang memiliki penghasilan sangat besar dan diberikan ke warga negara yang memiliki penghasilan yang pas-pasan dalam bentuk bantuan langsung tunai misalnya, dalam bentuk subsidi harga listrik. Bahkan Pertalite yang kita gunakan ini sebenarnya masih disubsidi ya, meskipun kemarin ada kenaikan harga, tapi harga pasarnya itu masih 14 jutaan, 14.000 per liter di harga internasional. Nah, negara menjual ke warganya dengan harga 10.000, jadi masih ada subsidi 4.000-an per liter. Nah, bayangkan untuk seluruh Indonesia berarti ribuan konsumsinya setiap tahun. Demikian pula untuk listrik kan. Ada bantuan karena untuk listrik itu berbeda harga untuk rumah tangga dan untuk produksi. Mungkin ada pesan nih yang perlu disampaikan kepada wajib pajak terkait ketentuan perpajakan yang terbaru ini, Pak. Jadi NIK itu merupakan identitas tunggal bagi penduduk Indonesia. Jadi dengan adanya pemberlakuan NIK menjadi NPWP itu merupakan perwujudan implementasi dari SIN, Single Identity Number, di bidang perpajakan. Jadi masyarakat itu tidak perlu khawatir dengan selentingan kabar yang mengatakan bahwa akibat adanya implementasi integrasi data dari NIK menjadi NPWP, maka seluruh masyarakat akan dikenakan pajak. Itu tidak benar. Tentunya itu melihat dari syarat subjektif sama objektifnya. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa kewajiban membayar pajak itu akan dilihat dari pemenuhan kewajiban pajaknya baik secara subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Kemudian justru dengan adanya pemberlakuan NIK menjadi NPWP, masyarakat itu tidak lagi harus melalui proses pendaftaran untuk memperoleh NPWP dengan datang ke KPP. Karena dengan adanya integrasi data itu, sehingga dapat meminimalisir waktu masyarakat yang memiliki aktivitas yang padat. Jadi lebih simpel, lebih praktis gitu. Dengan adanya kemudahan ini, maka diharapkan dapat semakin menumbuhkan kesadaran pajak bagi masyarakat dan pastinya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan masyarakat. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi karena waktu yang harus memisahkan kita, Joliners ya. Jadi mungkin bisa nanti di lain kesempatan lagi, mungkin dari teman-teman KPP Pratama Batu Licin bisa datang lagi di radio Jolin Radio pastinya. Mungkin ada closing statement buat Joliners, Pak. Ya, untuk Joliners teruslah berusaha, teruslah berkarya karena Indonesia ini membutuhkan kalian. Mari kita bergotong royong untuk membangun negara. Pajak kuat, Indonesia makmur. Aduh, pajak kuat, Indonesia makmur ya, untuk kepentingan bersama juga pastinya. Iya, dan kita harus pamitan nih Joliners ya. Terima kasih teman-teman dari KPP Pratama Batu Licin udah datang. Ada Pak Asrul dan juga ada Mas Penil. Ditunggu kedatangannya next time ya.
Iya. Dengan tema-tema spesial pastinya, dan kita harus pamitan. Dan setelah ini kita bakalan ada di program Semangat Lagi. Semangat lagi. John Lynn Radio.